Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Rambut Kafan yang rilis di tahun 2024. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Five, four, three, two, one. Cerita berawal memperlihatkan seorang ibu yang hendak melahirkan anak keduanya. Di situ si ibu ditemani langsung oleh anak pertama dia, sementara sang suami bersedia OTW ke lokasi sehabis sibuk bekerja seharian full. Akan tetapi ketika operasi berlangsung hingga selesai, hasilnya sangat mengecewakan. Mengapa demikian? Karena si calon anak kedua lahir dalam keadaan atau kondisi yang tak normal, ditambah tak bernyawa juga. Alhasil, sang suami langsung bertugas untuk mengubur mayat si anaknya sendiri malam itu juga, guna menghilangkan jejak kesedihan bagi semua keluarga inti, terkhusus sang istri tercinta. Tapi walaupun begitu, si istri tetap saja tak bisa dengan mudah melupakan anaknya tadi. Tak lama si anak pertama baru datang, dan itu tentu sedikit membuat perasaan sepasang suami istri tersebut merasa terobati. Nama dari masing-masing mereka adalah Anwar, Mirna, dan Tari. Tidak bisa punya anak laki-laki. Mama cepat sembuh ya. Setelah merasa baikan, hari ini pihak RS telah mengizinkan Mirna untuk pulang kembali ke rumah. Akan tetapi di situ kondisi dia semakin terlihat aneh banget, hanya terus terdiam tanpa sepatah kata pun. Walau Tari telah mencoba untuk mengajaknya berbicara santuy, tetap saja Mirna tak merespon sedikit pun pembicaraan anaknya itu. Beberapa saat kemudian, pelayan yang bekerja di rumah keluarga mereka datang memberi servis. Ia bernama Tini. Mama sarapan di kamar aja ya. Saya bawakan sarapan untuk ibu. Selanjutnya, Anwar dibuat terkejut dengan kehadiran adik kandung dia yang begitu tiba-tiba. Di situ tanpa basa-basi sang adik langsung to the point mengatakan bahwa dirinya kini sangat membutuhkan uang demi kelangsungan hidup di dunia. Yang dimana, si adik menginginkan agar supaya Anwar segera menjual rumah warisan orang tua mereka. Tak tega untuk itu, Anwar lalu menolak permintaan tersebut dengan alasan tertentu. Si adik bernama Suban. Cara yang penting buat Mas. Dan bagaimana? Tapi saya tetap cari pembeli. Saya butuh. Ya sudah. Jadi kamu tunggu. Dikarenakan hari ini kantor perusahaan miliknya sedang mendapat proyek baru, Tari lalu bergegas hadir menuju ke sana. Saat baru tiba, ia kemudian disambut hangat oleh asisten sekaligus sahabatnya sendiri. Di situ Tari diperkenalkan langsung dengan seorang model proyek baru dia nanti, yang bernama Nafi. Habis itu, ia juga diperlihatkan latar belakang si calon klien oleh asistennya. Yang dimana, menurut Tari wajah dari si klien sangatlah familiar. Dia bernama Gendis. Untuk fittingnya sudah siap. Oh, oke. Perusahaannya PT Loro Joyo. Cukup familiar ya. Oh, Berpindah scene, di mana Anwar beserta para karyawan dia sedang mengadakan rapat tahunan, guna membahas bagaimana cara agar pendapatan perusahaannya ini bisa terus meningkat setiap tahun. Walaupun sebenarnya di tahun ini laba perusahaan telah naik signifikan, tapi itu semua belum cukup memuaskan bagi Anwar, yang memang memiliki ambisi tanpa henti untuk terus up and up, ya guys ya. Mendengar keinginan bos mereka, mau tak mau para karyawan di sana hanya bisa mengerjakan hal tersebut. Terima kasih. Menguasai pasar dunia. Belum cukup. Tidak ada. Justru kita harus masuk ke dalam. Sepulang kerja, Tari lalu bergerak cepat menuju ke basement guna menaiki mobilnya. Akan tetapi, ia melupakan kunci mobil yang mengakibatkan dirinya sedikit terhambat.
Beruntung di waktu yang sama, Navi kebetulan lewat dan menawarkan tumpangan gratis. Mendapat tawaran tadi, Tari yang memang sedari awal ingin cepat-cepat pulang ke rumah, tentunya tak bisa menolak. Saat baru tiba, ia kemudian mendengar kabar mengkhawatirkan tentang sang ibu from Tini. Gal, panggil nama non terus. Di scene berbeda, Suban mendatangi rumah warisan orang tuanya, guna mengecek bagaimana kondisi dan situasi di sana sekarang. Namun setibanya di lokasi, ia mengalami kebuntuan akibat tak bisa membuka pintu. Merasa kekecewaan melanda hati, ia lalu mendatangi Anwar untuk bertanya soal itu. Saat mereka berdua ketemu, Anwar pun kembali menegaskan di depan Suban bahwasanya ia tak akan pernah menjual rumah warisan orang tua mereka. Oh iya, bersamaan dengan kejadian tadi, Tari sempat melihat si Om yang pulang tergesa-gesa. Mas sudah pernah bilang sama kamu. Mas... Merasa curiga dengan tingkah laku aneh Omnya selama ini, yang terus saja meminta dan meminta sang ayah untuk bergegas menjual rumah warisan keluarga, akhirnya membuat Tari sedikit curiga. Yang dimana, menurut dia, Suban telah melancarkan aksi guna-guna ilmu hitam ke ibunya, yaitu Mirna. Ia bahkan sempat mengeluarkan kata kutukan ke omnya tersebut. Melihat kondisi sang ibu yang semakin mengkhawatirkan banget, Tari lalu menyarankan agar segera membawanya kembali ke RS. Tari, kamu tenang. Takkan ini kepada siapapun. Sesaat sebelum tidur, ia masih menyempatkan waktu untuk mengecek kembali pekerjaan kantor yang belum tuntas. Namun ketika ia hendak memulai kegiatan tadi, tiba-tiba angin bertiup kencang menghempas jendela kamarnya. Saat ia berencana menutup, tanpa terduga Tari melihat sang ibu yang sedang nongkrong di luar. Ia lalu menghampiri. Akan tetapi ketika ia mendekat, ternyata Mirna tak ada di sana. Di waktu bersamaan, Anwar melihat anaknya yang kebingungan setengah mati. Mungkin Mama udah ke kamar lagi. Tadi Mama di luar rumah. Mama dari tadi di kamar. Menyadari sang ibu sedari tadi berada dalam kamar sembari tertidur pulas, semakin membuat Tari merasakan kebingungan banget. Saat ia sedang menikmati tidurnya yang nyenyak, Tari seketika terbangun akibat mendengar suara kemudian melihat sang ibu. Ia memperlihatkan tingkah aneh dan sangat di luar nalar manusia normal. Yang dimana, Mirna mengeluarkan muntah berupa gumpalan rambut dari mulutnya. Dan itu tentu jauh from kata sehat, ya guys ya. Mama kenapa? Alhasil, ia pun tanpa berpikir panjang langsung membawa sang ibu ke RS. Tak lama Anwar baru tiba. Tari lalu menceritakan setiap detail kejadian di rumah sebelumnya. Di situ dokter yang bertugas hanya memberi beberapa kata wajib dan formal. Sebagai syarat normal apa yang harus dokter katakan pada umumnya. Habis itu Tari menelpon Tini, guna meminta tolong untuk dipersiapkan pakaian ganti sang ibu. Tapi sial bagi Tini, karena ia mendapat gangguan goib juga. Masukin dalam satu tas saja. Baju dan perlengkapan Mama ya. Baik. Pagi ini Tari masih stay in hospital, menemani sang ibu yang hingga kini dirawat inap di sana. Dan secara kebetulan banget, ia bertemu Navi yang baru saja selesai dalam menjenguk saudaranya. Saat hendak masuk kembali ke kamar sang ibu, tanpa sengaja di jalan ia melihat Om Suban. Tari lalu meminta tolong ke Navi untuk mengikutinya. Setelah menempuh jarak agak jauh, mereka pun tiba di lokasi, yaitu rumah warisan keluarga ayahnya. Siapa dia? Tak ingin atau malas melancarkan aksi penggerebekan saat ini, ia lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke RS menemani sang ibu tercinta.
Beberapa waktu selanjutnya Anwar baru tiba. Setelah seperti biasa bekerja full selama seharian penuh. Tak ingin mengganggu keharmonisan antara keluarga itu, Nafi pun memutuskan untuk langsung cabut aja. Di situ Tari kemudian mengutarakan segala unek-uneknya mengenai Om Suban, yang diyakini sebagai sumber masalah keluarga mereka. Gak wajar, Pak. Keluar gumpalan rambut dan darah dari rumah warisan itu. Tapi walaupun Tari telah menjelaskan panjang kali lebar tentang itu semua di hadapannya, Anwar sama sekali tak memiliki firasat jelek akan kepribadian si adik kandungnya tersebut. Sementara di sisi lain, Suban menerobos masuk ke rumah pribadi Anwar guna mencari rumah warisan orang tua mereka. Melihat gerak-gerik si Suban yang begitu mencurigakan banget, Tini lalu mengikuti dengan seksama. Akan tetapi saat ia mengira Suban telah kabur melalui jendela kamar, ternyata dugaan tadi salah besar, ya guys ya. Di malam hari, ada seorang lelaki misterius yang sedang menyusup masuk ke dalam rumah warisan keluarga Anwar serta Suban. Dan ternyata, orang misterius tadi ialah Nafi. Ia dengan sengaja masuk ke dalam sana secara diam-diam, guna mencari di mana Anwar mengubur janin bayi istrinya. Sehabis mencari dan terus mencari, ia pun berhasil menemukan itu. Selanjutnya membawa janin bayi tadi ke nyonya sekaligus bos dia, yaitu Gendis. Berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, membuat Gendis tanpa ragu memuji Nafi setinggi-tingginya, seperti gunung Himalaya di negara seberang ya guys ya. Ternyata selama ini, Nafi dengan sengaja mendekati sembari menjalin hubungan baik bersama Tari, agar supaya misi yang diberikan padanya itu bisa berjalan lancar, tanpa sepengetahuan Tari sama sekali, alias diam-diam dan santuy. Habis itu, Gendis lalu melancarkan aksi ilmu hitamnya ke Mirna. Pepundhenku. Di scene kamar Mirna dirawat, matanya seketika terbuka lebar akibat melihat kain kafan yang melayang-layang. Apalagi saat kain kafan tadi tiba-tiba menghampiri, lalu melilit seluruh tubuhnya hingga mampet dan sumpek. Puncaknya ketika tubuh Mirna dipaksa untuk mengikuti lekukan dari kain kafan itu, yang membuat sebagian besar tulang dia keropos sampai dead. Melihat kondisi buruk sang ibu, membuat Tari merasakan syok luar biasa. Sementara Anwar mengambil keputusan untuk bergegas memangkamkan istrinya. Jadi saya pikir, maaf dok, karena saya tidak ingin dok. Tak tega melihat kondisi kematian sang ibu yang sangatlah tidak wajar, Tari pun memutuskan untuk menyelidiki langsung akan kejadian tersebut. Di sisi lain, Suban kembali mendatangi rumah warisan orang tuanya. Di situ ia membuka paksa pintu dengan cara membobol menggunakan alat berat. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat beberapa kejanggalan yang ada di dalam rumah itu. Akan tetapi, saat ia sedang asyik melakukan penyidikan di sana, tiba-tiba Tari muncul menghantam kepalanya. Di situ Tari menyidang omnya, yang diyakini sebagai sumber masalah keluarga mereka selama ini. Tak ingin terus-terusan dijadikan kambing hitam, Suban lalu memberi sebuah penjelasan yang ia ketahui di hadapan Tari. Tapi walau demikian, segala penjelasan tadi masih belum cukup untuk itu. Di sisi lain, Anwar mendatangi kediaman Gendis, guna melampiaskan amarahnya yang begitu mendidih dan berapi-api, setelah sang istri dijadikan tumbal tanpa sepengetahuannya. Bukan om saya. Kamu jangan fitnah papa saya. Karena saya curiga papamu melakukan... Di waktu yang sama, Tari mulai menemukan titik terang mengenai siapa yang sebenarnya selama ini bermasalah dalam keluarga. Kembali ke scene Anwar,
Emosi dia seketika memuncak saat melihat tampang Nyonya Gendis. Oh iya, dan ternyata Anwar memang betul bersekutu dengan iblis. Maka dari itu, bisnis yang ia jalankan bisa sukses seperti sekarang ini. Di sisi Tari, Suban mengajaknya untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah pesugihan sang kakak, yaitu Anwar. Tidak perlu sempurna. Di antara konglomerat lainnya. Kamu selalu bilang, ingin untung besar. Dia minta uang sama papamu. Demi bisa mempercayai segala perkataan dan penjelasan dari si Om, Tari pun coba memberi dia ruang dan waktu untuk itu. Suban lalu memberi bukti konkret dari segala sesuatu yang bersangkutan dengan ritual pesugihan yang selama ini dilakukan Anwar. Salah satunya ialah Tini yang merupakan pelayan rumah mereka, dengan terpaksa harus join dalam hal tersebut, dikarenakan dirinya sedang membutuhkan banyak uang untuk pengobatan sang ibu di kampung. Setelah menyadari semua, barulah Tari yakin 100% akan si Om. Kakak saya sendiri yang melakukannya. Saya pernah mendengar soal pesugihan. Kini Nyonya Gendis sedang memberi kata-kata pepatah ke Anwar, guna menenangkan jiwa raganya agar stop berbuat onar di sana. Tapi walau demikian, ia masih tetap belum bisa menerima kenyataan bahwa sang istrilah yang dijadikan tumbal oleh mereka. Tak lama Nafi baru tiba, dan itu membuat Anwar kembali merasa kesal, akibat ternyata anaknya berteman dengan orang yang salah. Di situ Nafi lalu menjabarkan segala gagasan dia di depan Anwar. Film yang cantik untuk mengambil rambut Tari. Saat ini Tari beserta Suban sedang on the way ke rumah Nyonya Gendis demi mengungkap kebenaran yang sesungguhnya terjadi dan dialami Mirna. Di scene berbeda, Gendis hendak memulai ritual pamungkasnya. Tak terima akan semua ini, Anwar kemudian memutuskan untuk melakukan serangan balik. Akan tetapi si iblis merasuki tubuh Gendis, lalu membalas kelakuan Anwar berkali-kali lipat hingga dia wafat. Keabadian ada dalam... Sementara mereka berdua baru berhasil masuk lewat jendela belakang rumah. Melihat Anwar yang dihabisin dengan cara mudah banget, membuat Tari dan Suban tak tinggal diam. Lihatlah betapa keras duel antara mereka semua yang ada di lokasi. Di akhir scene, Nafi muncul dengan tingkah yang agak membingungkan penonton. Antara memihak si iblis atau Tari, sungguh di luar Nurul ya guys ya. Alhasil, Tari pun sukses menyingkirkan musuhnya dengan sekali cangkul. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Rambut Kafan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.